Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah kurikulum 1968. Kelompok 4 beranggotakan Astrid Dwi Injani, Mustafa Kamal, dan Dina Ana Maria. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah bagian penting pendidikan di mana kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dalam hal ini, pendidik adalah suatu media penting untuk mengatur dan mengembangkan potensi siswa di dalam sekolah untuk lebih aktif dan kreatif dalam menumbuhkan bakat dan minat peserta didik di dalam perkembangan kurikulum. Sehingga peserta didik mampu menjadi warga negara yang produktif yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan negaranya, khususnya di dalam dunia pendidikan. Kedua, kurikulum 1968 dan sebelumnya. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politisi, mengganti rencana pendidikan 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ketiga, ciri-ciri kurikulum 1968. Yang pertama, kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum. Yang kedua, jumlah mata pelajaran SD 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi, bahasa Indonesia dibedakan atas bahasa Indonesia 1 dan 2, SMA jurusan A 18 bidang studi. Yang ketiga, penjurusan di SMA dilakukan di kelas 2 dan disederhanakan menjadi 2 jurusan, yaitu sastra sosial budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam atau PASPA. Kurikulum 1968 bersifat correlated subject kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar: pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya 10, yaitu memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar pendidikan. Kemudian selanjutnya ada karakteristik kurikulum 1968. Yang pertama yaitu kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi kurikulum 1968 ini merupakan perubahan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, yaitu kurikulum sebelum ini, menggunakan struktur kurikulum Pancawardhana. Kemudian dirubah pada kurikulum 1968 ini menjadi strukturnya yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian karakteristik yang kedua adalah mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, berhitung, ilmu pengetahuan alam atau IPA,
pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan pendidikan kejuruan. Kemudian struktur kurikulum 1968. Struktur kurikulum 1968 ini dibagi menjadi 3 pokok dasar ya. Yang pertama adalah pembinaan jiwa Pancasila yang di dalamnya terdapat bidang studi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Kemudian pokok yang kedua yaitu ada pengembangan pengetahuan dasar. Yang pertama ada berhitung, ilmu pengetahuan alam atau IPA, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga ada pembinaan kecakapan khusus, yaitu ada pendidikan kejuruan. Selanjutnya ialah kurikulum SMP pada tahun 1968. Kurikulum SMP 1968 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur kurikulum SMP 1968 lebih sederhana dibandingkan dengan kedua kurikulum yang mendahuluinya. Sebagaimana dengan kurikulum SMP gaya baru, kurikulum SMP 1968 tidak mengenal adanya penjurusan pada kelas 3 SMP. Untuk memberi nilai pada hasil belajar siswa, kurikulum 1968 menggunakan 3 prinsip, diantaranya ialah prinsip keseluruhan, yang artinya objek penilaian pendidikan yang utama adalah anak sebagai keseluruhan bukan hanya dari sisi kecerdasan dan ingatan saja. Yang kedua ialah prinsip kontinuitas, yang artinya penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental. Karena pendidikan adalah proses yang berkelanjutan, penilaian pun harus dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu. Yang ketiga ialah prinsip objektivitas, yang artinya penilaian harus dilakukan seobjektif mungkin dan dinyatakan berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya. Penilaian dalam kurikulum 1968 dilakukan dalam ulangan harian, ujian semester, dan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan kurikulum 1968 diantaranya ialah kurikulum 1968 dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Namun, penerapannya di daerah atau di sekolah masih diberi kebebasan menurut situasi dan kondisi daerah atau sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga ialah sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru, yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keempat ialah kurikulum berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang kelima, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk kekurangan kurikulum 1968 diantaranya ialah walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang ketiga adalah kurikulum ini masih dipengaruhi unsur politis, hingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum adalah bagian penting pendidikan, di mana kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dalam hal ini, pendidik adalah suatu media penting untuk mengatur dan mengembangkan potensi siswa di dalam sekolah untuk lebih aktif dan kreatif dalam menumbuhkan bakat dan minat peserta didik di dalam perkembangan kurikulum.
sehingga peserta didik mampu menjadi warga negara yang produktif yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan negaranya, khususnya di dalam dunia pendidikan. Karena generasi muda adalah aset bangsa yang tak ternilai. Namun, di dalamnya juga butuh kerjasama dalam penerapan pola kurikulum yang juga tak terlepas dari manajemen pendidikan itu sendiri untuk memperoleh hasil yang optimal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.